Teknologi semakin canggih, jadi kendaraan pun sudah nggak mesin konvensional, terdapat pembentukan rasio gigi. Tapi kalau untuk mobil listrik atau EV, itu komponen motor listriknya itu, selain karena karakteristik mesin yang berbeda, transmisi manual mau dipasang di mobil EV. Oke, kembali lagi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih, jadi kendaraan pun sudah nggak mesin konvensional. Sekarang juga sudah ada mobil hybrid, campuran mesin biasa dengan baterai. Belakangan ini sudah banyak juga mobil full electric vehicle atau EV kita sebutnya. Di kota-kota besar udah semakin banyak, penjualan pun sudah makin meningkat. Di video ini kita mau bahas tentang mobil EV dan transmisinya. Jika pada mesin konvensional, bahan bakar bensin atau diesel, itu transmisinya manual dan otomatis. Pada mobil EV, mobil listrik, itu transmisinya otomatis, tapi ada pembedanya dengan mobil konvensional. Untuk mobil EV itu tidak diperlukan kopling untuk mengatur putaran mesin dalam menggerakkan roda. Untuk konstruksi transmisi EV itu konstruksinya transmisi otomatis percepatan tunggal. Tidak ada rasio gigi yang terbentuk pada saat perpindahan gigi. Perpindahan gigi pun sangat halus, bahkan tidak terasa sama sekali. Contohnya seperti pada Wuling REV itu transmisinya menggunakan one reduction gear dan juga menggunakan rotary gear selector untuk perpindahan giginya, jadi berbentuk tombol. Jadi tombol diputar, misalnya kita mau pindahkan ke drive, tinggal putar pindah ke drive untuk maju, pindahkan ke N untuk netral, atau pindahkan R untuk mundur. Lalu pada saat kita mau parkir ya otomatis pindahkan ke P, dan itu otomatis handbrake-nya juga otomatis nyala pada saat kita pindahkan tuas ke P. Jadi berbeda dengan gearbox transmisi otomatis konvensional atau transmisi CVT di mobil konvensional yang pembakaran bensin atau diesel, itu terdapat pembentukan rasio gigi. Tapi kalau untuk mobil listrik atau EV, itu komponen motor listriknya itu terintegrasi dengan roda penggerak. Jadi dari baterai arus listrik masuk ke inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC. Setelah itu diteruskan ke motor listrik. Motor listrik langsung terhubung ke roda penggerak melalui drive shaft. Jadi percepatan mobil listrik itu diatur oleh komponen yang bernama controller. Nah, si controller ini fungsinya tuh ngatur besaran energi listrik yang disalurkan ke roda lewat motor listrik. Nah, konsepnya begitu ya. Jadi besaran energi yang diterima motor listrik itu nentuin seberapa besar kecepatan si roda ini berputar. Nah, torsi yang dihasilkan dari mesin EV itu pun keluarnya secara konstan dan datar karena dia nggak ada rasio giginya. Beda nih dengan mobil konvensional yang torsinya tuh bisa turun ketika sampai putaran tertentu. Selain karena karakteristik mesin yang berbeda, transmisi manual mau dipasang di mobil EV pun agak sulit dilakukan. Tapi beberapa produsen masih coba tetap mengembangkan cara itu. Salah satunya dengan raksasa Jepang Toyota, itu baru saja mematenkan transmisi manual dan penggunaan kopling di mobil listrik. Nantinya mobil listrik dimungkinkan untuk menggunakan tuas transmisi manual seperti mobil mesin konvensional. Prinsip kerja teknologi ini tergantung ada pengontrol khusus. Pengontrol khusus ini namanya pseudo shifter dan pseudo clutch, pengganti persneling untuk menggerakkan gigi. Nah, ini info yang kita dapat. Toyota lagi ngembangin itu sama mematenkan itu. Sayangnya kita masih belum banyak tahu tentang teknologi yang bakal diusung oleh Toyota ini. Toyota baru saja mematenkannya, hanya sebatas paten. Jadi kita tunggu aja kabar sampai di mana ini. Oke? Jadi sekian video kali ini. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.